Gerakan gagal bayar atau Galbay Nasional Stop Bayar Pinjol sekarang makin marak ya. Itu menandakan berarti banyak orang yang gagal bayar di pinjol itu ya. Orang bisa minjem tapi nggak bisa balikin. Itu biasa dan ini bukan fenomena. Begini penjelasannya. Kalian sering banget ya dengar kata stop bayar pinjol, stop bayar aplikasi pinjaman online ya, gitu kan. Mungkin kalian sering banget dengar kata seperti itu. Tapi begini alasannya. Nah, jadi kenapa sih banyak orang yang menggaungkan kata stop bayar pinjol, Galbay Nasional? Alasan terbesar ini karena banyak pelanggaran-pelanggaran yang katanya diduga oknum DC pinjol itu tersebut. Di mana sudah jelas ya, yang menagih sangat kasar katanya, menagih sangat menekan, bahkan juga tidak segan-segan menghina nasabah yang gagal bayar. Nah, itu yang melatar belakangi orang bilang Galbay Nasional, gerakan Galbay atau stop bayar pinjol. Ya, mungkin juga kalian pernah mendengar ya bahwa ada yang disebar di datanya di Instagram, di Facebook, di kontak darurat, di teror lah nomor-nomor kontak yang ada di HP kita, dihubungi dan sebagainya, dipermalukan. Ini merupakan pelanggaran-pelanggaran yang jauh lebih besar dibanding pelanggaran-pelanggaran seperti gagal bayar hutang atau disebut galbay. Jadi pelanggaran mereka nih si desi pinjol itu lebih besar dibanding kita gagal bayar pinjol. Jadi kalau kalian pikir-pikir nih, kita memang melanggar ya, yaitu tidak bisa membayar hutang. Ya kita salah juga tidak bisa membayar hutang. Ya tapi yang mereka lakukan itu lebih melanggar. Maksudnya desi pinjol itu lebih melanggar. Lebih lagi ya, di mana hinaan, cacian, terus kemudian ancaman sebar data. Itu ranahnya mereka lebih berat ya, karena itu bisa ke pidana. Sedangkan kita mungkin karena enggak ada uang, belum bisa bayar, dan ini kita tuh masih dalam ranah perdata, yaitu masih dalam ranah gagal bayar atau di pinjaman online tuh nggak bisa, pokoknya nggak bisa dipidana, dan itu masih dalam ranah perdata. Terlepas kalian pinjol apapun, dimanapun, di bank konvensional ataupun dimanapun, yang namanya masalah hutang itu tetap masuk ke ranah perdata, tidak bisa dipidana. Sedangkan yang mengganggu kalian, yang menagih kalian, yang meneror kalian itu masuk ke ranah pidana. Karena kalian difitnah, kalian merasa terganggu, merasa disebar privasinya, kalian bisa mengajukan ya ke pengadilan atau mungkin ke kantor polisi untuk melaporkan. Bisa kok. Sekarang kenapa kok kita banyak yang menyarankan untuk stop bayar pinjol? Padahal ya kita bayar sedikit-sedikit ya, kita nyicil ya. Tapi walaupun nyicil pun ancamannya sudah kayak gitu, apalagi yang nggak bayar. Nah, untuk menghindari tersebut, biasanya tuh harusnya kalian tuh ngasih informasi ke mereka bahwa itu adalah suatu pelanggaran. Kalian bilang aja ke desi-desi sebenarnya tuh mereka tuh nggak boleh seperti itu. Nah, tapi mereka juga akhirnya bodo amat kan. Nagih mah tetap nagih, kasar tetap kasar. Ya. Nah, ini akan menjadi asumsi. Ya, asumsinya kalian juga ada kesempatan dong untuk tidak usah membayar kalian, ya, karena sama-sama melanggar. Nah, asumsi seperti itu, karena asumsinya sama-sama melanggar, privasi teman-teman diganggu, kalian diganggu, diancam, dihina, muncullah di diri kalian juga berhak untuk tidak membayar hutang-hutang piutang tersebut. Nah, tapi di sini saya garis bawahi ya, saya juga garis bawahi. Biasanya orang-orang yang melakukan hal tersebut adalah oknum DC ya, oknum DC yang menghina atau melakukan sebar data. Jadi nggak semua DC tidak seperti itu. Ada juga yang DC yang melakukan SOP yang bagus lah gitu ya, sesuai dengan SOP-nya. Nah,